Apa instrumen keuangan dengan return pendapatan terbaik? Terutama buat kalian yang punya modal $1.000 atau bahkan lebih. Enaknya taruh di mana ya? Saham, reksadana, beli emas fisik atau forex ya? Pada dasarnya, semua instrumen tadi membawa potensi keuntungan yang menarik bagi investor atau trader. Bagi saya, semuanya baik kok. Namun, khusus buat kalian yang punya waktu lebih, kesabaran, keseriusan, serta komitmen untuk belajar, saya berani bilang, trading forex adalah salah satu bisnis yang paling menarik. Kenapa saya berani bilang seperti itu? Oke, kita coba ambil contoh modal $1.000. Kita mulai dari membahas investasi di reksadana. Reksadana sebetulnya ada bermacam-macam nih. Kita ambil contoh 3 aja. Reksadana pasar uang, pendapatan tetap, dan saham. Coba kita lihat dari potensi keuntungan yang bisa didapatkan ya. Reksadana pasar uang biasa punya return 3-5% dalam kurun waktu 1 tahun. Artinya dengan modal $1.000 ada potensi keuntungan hingga $50. Sedangkan reksadana pendapatan tetap bisa memberi return hingga 7% dalam kurun waktu 1 tahun. Dalam 1 tahun dengan modal $1.000 ada potensi return sebesar $70. Terakhir, reksadana saham. Return yang bisa dihasilkan lebih besar lagi. Bahkan bisa menghasilkan pendapatan lebih hingga 10%. Dalam 1 tahun, modal $1.000 jadi $1.100. Ketiga instrumen reksadana tersebut merupakan instrumen investasi. Simpelnya, investasi merupakan sebuah tindakan menempatkan uang dalam suatu aset dengan harapan peningkatan nilai di masa depan. Reksadana bisa dibilang salah satu instrumen investasi yang paling santai karena memiliki tingkat risiko yang relatif kecil. Investor hanya perlu membeli suatu aset lalu menunggu pertumbuhan nilai aset seiring dengan berjalannya waktu. Sekarang kita lihat instrumen investasi yang punya tingkat risiko yang lebih tinggi dari reksadana, yaitu saham. Performa suatu saham memang tergantung dari performa suatu perusahaan. Namun kalau kita lihat rata-rata kenaikan IHSG dalam 40 tahun ke belakang, returnnya ada di angka 12%. Taruhlah saham yang kita gunakan untuk berinvestasi memiliki performa sangat baik, hingga meraih return hingga 20% dalam 1 tahun. Modal $1.000 jadi $1.200. Udah lumayan banget buat investasi. Sekarang kita coba lihat return yang dapat dihasilkan dari trading forex. Berbeda dengan instrumen sebelumnya yang memiliki fokus pada investasi, membuka dan menahan aset dalam jangka panjang, trading forex merupakan pasar derivatif, di mana trader membuka dan menutup banyak posisi dan mencari keuntungan secara cepat. Kalau kita hitung returnnya dalam 1 tahun, emang agak sedikit ribet. Perlu matematika sedikit, tapi ini penting untuk menggambarkan kenapa saya berani bilang trading forex merupakan sebuah bisnis yang paling menarik. Saya akan memberi contoh potensi return yang bisa didapatkan dalam trading di produk emas menggunakan ukuran transaksi 0,1 lot. Oke, kita coba membuat target di mana kita minimal dan maksimal membuka dan menutup satu posisi setiap harinya. Kira-kira berapa target profit harian yang realistis? Apabila kita melihat range pergerakan harian produk gold dari fitur average daily range di aplikasi MIFX, kita dapat melihat bahwa dalam 2 minggu terakhir, range pergerakan harian produk gold ada di 360 pips atau sebesar $360. Dengan catatan lot sizing yang digunakan adalah 0,1 lot. Dari data tersebut, taruhlah kita hanya mengejar 30 pips atau $30 setiap harinya. Realistis kan? Hanya mengejar 30 pips dari potensi 360 pips harian. Jika kita trading dalam kurun waktu 1 tahun atau 365 hari, kita hanya punya kurang lebih sekitar 252 trading days jika mengacu pada data tahun ini. Kita bulutin aja jadi 250 trading days. Anggaplah kita trading menggunakan sebuah strategi dengan win rate yang cukup bagus di angka 50%. Ada 125 hari winning days, ada 125 hari losing days. Jika menggunakan risk and reward ratio 1:1, kita akan BEP. Duit gak bertambah, duit gak berkurang. Supaya mendapatkan keuntungan, kita ubah sedikit menggunakan risk and reward ratio 1:2. Ada 125 winning days dengan target profit 30 pips. Artinya, keuntungan yang kita raih, total profit 125 dikali $30, yaitu $3.750. Namun, ada 125 losing days juga. Karena risk and reward 1:2, kerugian yang kita dapat hanya setengah dari besar keuntungan. Jadi total loss 125 dikali $15, yaitu $1.875. Total profit and loss yang kita dapat adalah total profit dikurangi total loss, yaitu $3.750 dikurangi $1.875, sama dengan $1.875. Kalau dalam persentase return trading gold dalam setahun adalah 187%. Pasti ada yang mikir, tapi itu kalau win rate-nya 50%. Win rate 50% gede banget. Coba kita pakai win rate yang sangat kecil, anggaplah 35% aja. Artinya ada kurang lebih 91 hari winning days dan 169 hari losing days. Jauh lebih banyak losing days. Dengan menggunakan risk and reward 1:2, trader tetap mendapatkan keuntungan.
Total profit 91 dikali 30 dolar yaitu 2.730 dolar. Total loss 169 dikali 15 dolar yaitu 2.535 dolar. Total profit and loss yang kita dapat adalah 2.730 dolar dikurangi 2.535 dolar yaitu 195 dolar dalam 1 tahun. Alias return hampir 20%. Lumayan banget kan? Seluruh perhitungan yang kita lakukan menggunakan target profit yang relatif kecil. Hanya 30 pips aja. Apabila target profitnya dibesarkan, taruhlah 2 kali lipat di angka 60 pips. Tentunya keuntungannya bisa jauh lebih besar lagi, mencapai 375%. Belum lagi kalau kita berbicara buat kalian yang punya modal lebih besar dari 1.000 dolar. Kemampuan membuka posisi lot juga lebih besar, otomatis cuannya berpotensi lebih bombastis. Itulah mengapa saya berani bilang trading forex merupakan salah satu bisnis atau instrumen keuangan yang paling menjanjikan. Jauh lebih tinggi daripada instrumen investasi lain yang kita bahas di awal video. Namun harus diperhatikan juga, trading di pasar derivatif memiliki potensi keuntungan yang besar, tetapi punya potensi kerugian yang sama besar juga. Tidak semua orang punya waktu, kesabaran, serta disiplin untuk sukses di market forex. Kalau kalian punya toleransi risiko yang lebih kecil, lebih konservatif, saya bisa bilang reksadana merupakan instrumen terbaik bagi kalian. Namun buat kalian yang punya toleransi risiko yang lebih tinggi, punya keleluasaan dan uang dingin, trading forex menawarkan potensi yang sangat menarik. Tentunya, semua simulasi yang kita bahas sebelumnya merupakan perhitungan matematika secara ideal. Tidak mungkin seorang trader pemula dapat memulai dan otomatis menikmati return seperti yang saya jabarkan tadi. Sekarang, saya akan membagikan 3 tips yang dapat digunakan untuk kalian yang ingin memulai perjalanan untuk sukses di market forex. Pertama, nikmati prosesnya. Perjalanan untuk sukses di market forex tidak memakan waktu yang sebentar. Saya jamin, kalian pasti akan mengalami loss. Oleh karena itu, menurut saya, cara terbaik untuk belajar adalah menggunakan akun demo terlebih dahulu. Dengan akun demo, kalian dapat melakukan simulasi trading menggunakan dana virtual, tetapi di kondisi market yang real. Jadinya, proses belajar kalian tidak perlu mempertaruhkan uang kalian. Buat kalian yang mau coba trading demo, kalian dapat menggunakan aplikasi MyFX. Di aplikasi MyFX dapat menggunakan akun demo dengan opsi 4 dana virtual yang dapat kalian pilih. Jadi bisa kalian sesuaikan dengan dana real yang nanti kalian gunakan. Link download aplikasi MyFX ada di kolom deskripsi. Lakukan trial dan error sebanyak mungkin saat menggunakan akun demo. Biasakan diri kalian dengan market forex. Temukan strategi terbaik yang dapat kalian gunakan secara realistis. Saya ingatkan sekali lagi, untuk sukses di market forex tidak bisa instan. Butuh waktu, butuh kesabaran. Kalau kalian mampu menikmati prosesnya, saya yakin kalian akan siap untuk menikmati profitnya. Tips kedua untuk sukses di market forex adalah belajar dari ahlinya. Sekarang kita udah ada di era digital, di mana penghalang dari ilmu dan wawasan adalah diri kita sendiri. Jika kita serius mau belajar, ada banyak banget video edukasi gratis di sosial media. Tapi kita juga harus pandai dalam memilah ilmu yang akan kita serap. Dalam trading, yang paling tepat adalah belajar dari trader yang sudah berpengalaman di market, terutama seorang full-time trader. Pelajari bagaimana strategi serta sistem trading yang dimiliki trader profesional. Kalian gak perlu bingung, MyFX sedang berkolaborasi bareng Andi Senjaya, seorang financial content creator yang siap membagikan pengalaman serta sistem trading yang ia gunakan sendiri sebagai pedoman bagi semua trader pemula. Kita udah siapin video eksklusif lengkap dengan cara praktiknya yang dapat kalian tonton secara gratis tanpa biaya apapun. Cara akses videonya gampang. Kalian hanya perlu membuka akun demo di aplikasi MyFX dengan menggunakan kode referral Andi MyFX. Setelah selesai membuat akun dengan kode referral, kalian akan menerima email yang berisi link untuk mengakses videonya. Video ini gratis, ramah pemula, strategi eksklusif Andi Senjaya yang gak pernah dibocorin sebelumnya. Jangan sampai ketinggalan ya. Tips terakhir, jalani secara konsisten. Apabila kamu sudah menemukan sistem trading yang cocok dan profitable untuk kamu, artinya tugas kamu hanya tersisa satu, yaitu menjalankannya secara konsisten dan disiplin. Salah satu faktor terbesar yang menyebabkan seorang trader mengalami loss adalah mental yang belum kuat. Mental ini tidak bisa dipelajari, tapi bisa dilatih dan perkuat seiring berjalannya waktu. Kuncinya adalah jam terbang. Terus jalankan sistem trading yang sudah kalian pelajari secara konsisten. Perkuat mental kalian, jadikan bisnis trading ini menjadi kenyataan. Oke, sekian video pembahasan di episode kali ini. Sekali lagi, saya tidak bermaksud membandingkan mana instrumen finansial yang lebih baik. Semua instrumen itu baik, memberikan penawaran yang berbeda, risiko yang berbeda juga. Pertanyaan mengenai apa instrumen terbaik, saya bilang kurang tepat. Lebih tepatnya, jika kamu bertanya, apa instrumen paling cocok untuk saya? Buat kalian yang menjawab forex, semangat! Perjalanan trading forex itu penuh tantangan. Namun jika kalian mengikuti 3 tips tadi,
punya komitmen, keseriusan, saya percaya semua bisa trading. Pastikan kalian udah subscribe supaya nggak ketinggalan video edukasi trading lainnya. Like kalau suka video ini, share ke teman-teman kalian, komen kalau ada pertanyaan dengan hashtag nanya MAFX. Sampai jumpa di video selanjutnya.